Halo bos saudara semua, kembali lagi di Kintal Maluku Podcast. Masih di episode Politik Enggo Sembunyi. Siapa yang enggo kamu kah? Dia yang jadi. Hari ini masih tetap dengan tamu-tamu kepala daerah, tapi kali ini dengan calon wakil wali kota, Bapak Abdul Manan Latukonsina. Beliau ini adalah seorang ustadz, tokoh agama, yang saat ini juga masih menjabat juga sebagai, ada beberapa organisasi yang beliau sementara beraktivitas di dalamnya, yaitu beliau adalah seorang sekretaris MUI wilayah ya Pak ya, dan juga pimpinan Basnas, kemudian di Dewan Dakwah, dan juga masih sebagai ketua alumni IAIN. Ketong sih usah cerita banyak, mari ketong sapa, ketong punya calon wakil wali kota di hari ini. Bapak Nan, siap. Selamat baku dapa di Kintal Maluku Podcast. Selamat Ya, sama-sama. Saya kira ini satu kesempatan yang sangat baik. Terima kasih banyak, Pak Nan. Iya. Jadi bos saudara Kintal Maluku, Bapak Abdul Manan Latukonsina ini biasa disapa Bapak Nan. Jadi kalau dapat anto di jalan, panggil Bapak Nan saja pasti anto balik muka. Kau bagaimana Bapak Nan? Siap. Itu kira harus begitu apa? Iya. Oke, bos saudara semua, untuk ketong dengar anto punya. Jadi hari ini ketong rencana untuk bercerita dengan ketong punya calon wakil wali kota ini. Ketong mau dengar anto punya visi misi. Anto punya rencana lah ke depan membangun Kota Ambon seperti apa. Kira-kira memang dalam artian bahwa posisi seorang wakil wali kota juga harus itu penting dalam membangun ketong punya Kota Ambon, karena visi dari seorang tokoh agamanya ini harus ketong dengar. Panan, mungkin awal ini ketong mau coba cerita dengan Panan ini terkait Panan punya motivasi, latar belakang Panan maju sebagai seorang calon wakil wali kota, Panan. Iya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Hari ini ketemu bisa berkumpul di sini. Sama-sama Panan. Kita kira di momen yang sangat luar biasa ini, beta diundang dan menghadiri undangan. Siap. Itu beta kira wajib, ini undangannya. Terima kasih Pak. Harus beta hadir untuk merespon dan sekaligus ketemu punya pikiran-pikiran bisa tersampaikan. Iya Pak. Terutama kepada masyarakat, sehingga paling seng itu akan jadi bahan pertimbangan. Sepakat Pak. Bagaimana ketemu punya calon pemimpin, ketemu pilih yang mana. Iya betul Pak. Kita kira semua akan diserahkan ke masyarakat. Iya, masyarakat betul, yang Pak. akan menentukan. Iya Pak. Karena itu maka beta ingin sampaikan kenapa sampai beta berani maju sebagai calon wakil wali kota Ambon. Iya Pak. Pertama beta ingin sampaikan bahwa sebetulnya ini berasal dari sebuah keresahan terhadap kondisi objektif masyarakat kota Ambon, ya, di mana kalau ketong tahu masyarakat kota Ambon ini kan bagian dari Provinsi Maluku. Provinsi Maluku hari ini masuk dalam kategori provinsi yang keempat termiskin di Indonesia. Iya Pak, betul. Iya, masih sampai sekarang betul Pak. Iya, sampai sekarang. Karena kota Ambon bagian dari Maluku, maka otomatis ketong merasa terpanggil. Iya. Ya. Orang miskin kalau masuk dalam urutan 4 itu kasihan, berarti kan masyarakat kota Ambon juga termasuk masyarakat yang banyak melarat. Iya, betul Pak. Karena itu maka beta sebagai seorang yang berkecimpung di wilayah agama, organisasi-organisasi keagamaan. Sebagai sekretaris MUI, tentu tahu persis bagaimana kondisi umat, kondisi masyarakat terkait dengan tingkat ekonominya. Ya beta ingin supaya masyarakat kota Ambon nih jangan kayak sekarang lah, kira-kira begitu ya. Siap. Bisa lebih ditingkatkan taraf hidupnya lebih baik ke depan. Ya. Karena itulah maka menjadi salah satu motivasi beta. Itu satu. Iya Pak. Yang kedua, kaitannya dengan moralitas terkait dengan moral masyarakat. Moral masyarakat, budaya masyarakat. Yang beta kira sampai sejauh ini
ada pergeseran moral, ada pergeseran budaya orang Ambon. Orang Ambon. Gitu ya. Iya. Pergeseran budaya itu akhirnya berimplikasi terhadap kerenggangan, ya. Ada hidup yang kontradiktif. Oh iya, siapa? Seakan-akan ketong baku sayang itu hanya di mulut saja. Ya. Baku baik itu hanya Di mulut. ucapan-ucapan Iya, saja. Iya, Pak. Pila gandung hanya sekedar ya bahasa-bahasa simbolis. Simbolis saja. Mm-mm. Iya. Tapi tidak mampu dimanifestasikan secara real dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Iya, Pak. Menurut beta, pela gandong yang menjadi isu sentral masyarakat Kota Ambon itu akan muncul lebih baik, akan mampu diimplementasikan apabila masyarakat Kota Ambon itu sadar akan nilai-nilai agama, nilai-nilai leluhur, budaya yang ditanamkan oleh ketemu punya orang tua. Orang tua dulu. Iya, Betul, dulu. Pak. Ini yang hilang. Iya. Ini yang hilang. Jadi kalau seandainya ke depan masyarakat Kota Ambon, ya, itu punya pikiran dan hati sudah berubah, Iya. saling sayang, betul-betul sayang Dan sebagaimana. cuma di mulut saja. Dan cuma bicara saja. Iya, betul, Pak, betul. Nanti hari-hari besar keagamaan baru dia bicara. Iya. Toh, setelah itu saya mulai Betul, Pak. ketemu baku saing, baku macam-macam, Iya. akhirnya terjadi pergeseran sosial. Kayak sampai sekarang kan Islam sendiri, Kristen sendiri, gitu kan. Betul, Pak. Padahal kan ketemu butuh kalau bicara pila gandong ya ketemu sama-sama Sama-sama. satu. Dan cuma di mulut yang Dan tadi cuma Pak di bilang. mulut. Beta kira ini yang memotivasi beta supaya ya paling seng bisa memberikan kontribusi Kontribusi. Iya. Ya. kepada masyarakat. Kalau itu harus jadi wakil wali kota, memang ketong harus sandingkan dengan visi misi wali kota Ambon. Iya, Pak. Ya, tapi paling seng ketong bisa kasih masukan-masukan ya. Iya. Hal-hal yang substansi Iya. yang seperti tadi kira-kira. Karena kalau menurut beta Pak, yang Pak tadi bilang bahwa mau kasih masuk visi misi, ya itu memang sangat penting, Pak. Karena kalau misalnya wali kota sekarang dia punya visi misi, kan mungkin dia ego, dia cuma dan dia punya visi misi sendiri. Wakil wali kota yang punya visi misi kan tidak mungkin tepat. Iya, toh? iya. Iya. Lalu yang kemudian Pak, terkait dengan dalam ketumpung Kota Ambon ini kan ada banyak-banyak isu prioritas ini yang terjadi nih Pak. Yang tadi Pak sudah singgung soal moral, tuh Pak tuh. Habis itu ya mungkin soal, kalau menurut beta mungkin Pak bisa jelaskan terkait sampah Kak. Karena sampah yang sekarang kita lihat dalam Kota Ambon ini akan sudah semakin kayak buruk, semrawut lah begitu Pak. Kayak sudah tidak terurus lagi, jadi orang tinggal buang sampah kiri kanan begitu. Iya, Itu kira-kira kalau misalnya Pak Wakil, Pak Nan ke depan mau jadi wakil wali kota Pak, nanti bikin seperti apa Iya. kebijakannya Pak? Baik, betul. Ini masalah sampah ini masalah yang cukup serius ya. Iya Pak. Beta kebetulan tinggal di Arbes. Oh Pak tinggal di Arbe? Tinggal di Arbes, jadi kalau pulang balik tuh beta lihat sampah Di ya, daerah itu Pak, di betul. daerah Arbes tuh Arbes tuh cukup. menumpuk. Iya. Gitu ya. Ini tentu menjadi masalah ya bagi pemerintah Kota Ambon. Kota Ambon. Gitu ya. Kalau seandainya ya masyarakat ini percaya ketong bisa ada di pemerintahan Kota Ambon sebagai wakil wali kota, beta berkomitmen, kita ingin sekali supaya sampah ini jangan kayak begini. Iya Pak. Ya, ketong akan cari solusi yang lebih konkret. Ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon sehingga sampah tidak semrawut, tidak ada di mana-mana, bisa dimaksimalkan menjadi sebuah potensi. Ya. Jadi ketong kesebalik akan daerah lain bisa, karena ketong terbisa. Betul Pak. Gitu ya. Iya. Sampah jadi potensi masyarakat lah. Masyarakat kota bisa jadikan itu sampah sebagai potensi. Ketong bisa olah akang baik-baik untuk kepentingan masyarakat iya. ulang, kira-kira begitu. Kalau ya. potensi perekonomian begitu kira-kira bagaimana Pak? Iya bisa. Tergantung, ini kan tergantung kebijakannya. Iya. Tergantung kebijakan pemerintah. Kalau seandainya pemerintah mampu ya memaksimalkan sarana dan prasarana untuk mengolah sampah secara baik, maka akan berimplikasi terhadap nilai ekonomi yang baik pula, gitu ya. Betul Pak. Jadi sampah yang sekedar akan jadi sampah tapi nilai ekonomisnya ada karena Jadi pengolahan tadi. Daur ulang akan Ya, begitu ya Pak? daur ulang.
lalu ketong pengrajin itu bagaimana ketong maksimalkan dorang, tahu supaya bisa pilih dan apalagi plastik, sampah plastik ini kan ya memang bisa berguna. Iya. Karena memang kalau ketong lewat di air bis itu akan sampai sutampias di jalan-jalan begitu tuh Pak. Jalan-jalan beta kalau dengan auto berjalan tuh waduh terpaksa ketong mesti giling akan sampah-sampah itu tuh Pak, akan betul. sudah jalan nih. Iya. Kan di situ dong susentaru apa nih tuh Pak, pemerintah kota sudah melarang di situ tuh Pak tuh. Jadi larang don cabu akang ya, pemerintah kota melarang jangan membuang sampah di sini. Iya. 1-2 hari larangan itu telah pas lagi kembali. Iya, langsung cabut. Jadi menurut Pak itu kurangnya pengawasan atau gimana Pak? Iya, jadi masyarakat juga beta kira begini, beta kira masyarakat dan pemerintah harus kerjasama. Iya. Ya, umpamanya sosialisasi sadar sampah oleh pemerintah Kota Ambon. Ya, ditujukan kepada masyarakat. Ini maksimal. Jangan cuma seremonial saja. Siapa? Toh? Kejar target saja. Kejar target, bahwa seakan-akan ketong pernah bikin begitu. Padahal akhirnya akan sangat efektif. Iya. Sepakat. Masyarakat juga mau buang di mana kalau nggak ada tempat. Iya betul Pak. Atau, jadi berarti pemerintah Kota Ambon selama ini yang dong bikin sudah menyediakan tempat pembuangan, dan ini apakah memang butuh ditingkatkan atau bagaimana Pak? Atau memang selama ini sudah dibikin tapi karena memang rusak oleh karena apa begitu, menurut Pak bagaimana Pak? Iya, kalau beta pikir begini, kalau masyarakat itu sudah punya kesadaran, iya, dan kesadaran itu sebagai hasil dari sosialisasi pemerintah Kota Ambon yang maksimal, iya, maka ini kan baku dapat. Iya, baku dapat. Iya. Pemerintah Kota Ambon suka siap akan tanpa sampah itu pasti masyarakat akan tertib buang di situ. Tapi ini sosialisasi yang sampai-sampai. Tinggal momen saja baru sosialisasi. Nah, akhirnya ya masyarakat juga ada yang tahu, ada yang seng. Masyarakat ada yang taat, ada yang seng taat, kan begitu. Tapi kalau umpamanya sosialisasi itu dilakukan dengan melibatkan stakeholder, melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh agama dilibatkan lah. Iya. Tokoh-tokoh agama dilibatkan dalam rangka mensosialisasikan buang sampah pada tempatnya itu baik menurut agama, untuk kebutuhan ketong semua. Kita kira kalau ini bisa dilakukan itu cukup efektif. Betul, masyarakat akan ikut. Iya. Tapi selama ini kan ya tokoh-tokoh agama yang dilibatkan. Kita kira kalau tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi itu, masyarakat akan sadar dengan sendirinya. Jadi himbauannya di ceramah di masjid, di masjid, di gereja, teman-teman pendeta bisa khutbah di gereja, bicara bahwa jangan buang sampah sabarang, buang sampah itu akan waktu ada, jam berapa, itu kita kira efektif. Siap. Tapi kalau harap pemerintah kota saja dia sosialisasi, itu pun hanya sosialisasi untuk kejar target saja, ya mana bisa. Kita kira begitu. Panan memang. Jadi buat saudara pemirsa Kintal Maluku, cukup maksudnya ketemu punya penjelasan dari Bapak Panan terkait cara jalan keluar lah untuk ketemu punya visi misi terkait sampah ini. Jadi kalau memang saudara yang di rumah jangan buang sampah sabarang, supaya apa yang antum inginkan ke depan atau ketong sama-sama inginkan ke depan ini di jalan, supaya ketong kota ini bersih dari sampah. Panan, kemudian ketong ke isu yang berikut itu terkait dengan kemacetan. Ini paling sangat memang menjadi masalah dalam Kota Ambon ini Pak. Karena tiap hari-hari ketong lihat akang tuh Pak tuh. Menurut Panan ketika nanti besok lusa Panan jadi wakil wali kota, solusi apa yang bisa Panan tawarkan untuk ketong punya saudara Kintal Maluku ini Pak Panan? Iya. Ini masalah macet lah, ini ketemu masalah nih. Iya Pak. Ya. Kalau dulu kan terlalu macet kayak begini, ketemu berjalan satu kali saja sampai. Tapi sekarang ketemu turun-turun sampai di Batu Merah situ, sampai di, waduh sudah kena macet. Ini bagaimana coba? Iya Pak. Ya. Kita kira ketemu semua masalah. Iya. Ya, masalah pemerintahan, masalah pemerintah maupun masalah masyarakat. Ya. Pemerintah punya kewajiban untuk memberikan fasilitas ya sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat supaya jangan macet. Iya. Ya. Apakah ketong bikin jembatan kah? Ya. Iya Pak. Ketong bikin jembatan di Batu Merah itu langsung ke atas kah? Atau ketong bikin jalan di lautan itu ketong besar lalu bikin jalan raya satu di situ kah?
Pengeringan di situ. Iya, pengeringan di situ lalu bikin jalan tuh, jalan tembus sampai dari Salobar sana kah? Iya. Bagaimana? Kita kira harus ada kebijakan untuk ini, ya, masalah kemacetan ini. Sekarang macet model begini, apalagi ke depan 5 tahun 10 tahun ke depan itu pasti nanti lebih macet lagi kalau fasilitasnya yang dibangun. Iya. Ya. Jadi kita kira untuk mengatasi kemacetan dari pemerintah Kota Ambon harus berpikir bagaimana, ada beberapa alternatif lah, ya, bikin jembatan atau bikin jalan baru. Kalau yang tadi Panan bilang jalan di atas kayak flyover begitu, Pak? Ya, kayak flyover begitu tuh. Jadi dari Batu Merah atau dari Galunggung, atas atau turun langsung ke bawah. Turun langsung ke bawah supaya ada 2 jalur. Iya. Satu jalur lewat bawah, satu lewat atas. Jadi Sembako Tongkar. Kita kira kalau misalnya masalah pembebasan lahan untuk segala macam itu, maksudnya pembangunan jembatan, pasti kan tiang-tiang. Tadi tiang jatuh di Batu Merah situ kah, tuh. Itu kira-kira menurut Panan bagaimana? Kita kira itu bisa disiasati lah, tenaga teknik itu dong bisa atur akang lah. Bisa atur akang. Iya. Sama dan di Jakarta di mana-mana kan ada yang jembatan layang itu, Pak. Itu bisa diatur kita kira. Yang penting ada kemauan dan keinginan untuk bikin begitu supaya jangan macet. Ambon ini biar ketemu liakang enak begitu. Enak, Pak. Karena tiap hari pagi hari itu jam orang pergi kantor macet. Pulang kantor siang jam makan siang macet. Pulang kantor orang pulang macet. Itu sudah, Pak. Siapa yang senang dengan kemacetan ini? Sing ada yang senang. Pak. Itu sudah, Pak. Yang senang. Oleh karena itu mari kita cari akan solusi yang baik kira-kira. Siap, Pak. Kalau memang perlu untuk supaya jangan macet itu ketemu bikin jembatan ya ketemu bikin. Iya. Ketemu bikin jalan baru ya ketemu bikin gitu loh. Jadi kalau prioritas saja. Prioritas betul. Ini untuk kepentingan masyarakat, ini bukan untuk siapa-siapa. Masyarakat yang langsung menikmati. Iya tuh. Maka mari kita sama-sama begitu. Panan punya konsep bagus, luar biasa, Pak. Panan mungkin berikut beta mau lebih spesifik nih, Pak. Artinya karena Panan seorang tokoh agama, seorang ustadz juga, seorang tokoh yang istilahnya dalam ruang lingkup organisasi ini kan, Pak. Mungkin beta mau dengar masyarakat Kota Ambon juga mau dengar Panan punya pendekatan ke ruang lingkup keagamaan ini, Pak, seperti apa? Karena memang saat ini beta rasa bahwa Kota Ambon ini butuh pencerahan dari tokoh-tokoh agama seperti Pak Panan. Kira-kira bagaimana, Panan? Iya. Memang ini menjadi kebutuhan sebenarnya. Iya, Pak. Kebutuhan masyarakat Kota Ambon terhadap pesan agama. Iya. Dari semua agama. Bukan Islam saja, bukan Kristen saja. Betul, tapi semua agama yang ada di Republik ini harus dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat Kota Ambon. Betul, Pak. Ya. Kalau orang Islam itu hidup secara sesuai dengan nilai-nilai Islam, ya, maka sing ada kacau-kacau. Ya. Demikian juga teman-teman Kristen hidup sesuai dengan ajaran agama Kristen. Maka barang ini hidup aman, damai, rukun, tentram. Ya, kebaikan-kebaikan akan dirasakan oleh masyarakat Kota Ambon. Oleh karena itu maka beta memang sebagai salah satu tokoh agama ya. Iya, Pak. Hari ini menjabat sebagai Sekretaris Umum MUI Provinsi Maluku. Beta sebelum MUI Provinsi beta Sekretaris Kota Ambon, Sekretaris MUI Kota Ambon. Jadi tahu persis apa kendala dan animo yang terjadi di masyarakat. Kira-kira dong perlu bagaimana gitu kan. Apa yang diperlukan oleh masyarakat tentang nilai-nilai agama ini. Beta pun kesimpulan tadi, apabila tokoh-tokoh agama atau institusi-institusi agama ini difasilitasi atau bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Ambon, maka beta sangat yakin akan terjadi perubahan. Ya. Perubahan terhadap karakter masyarakat. Ya. Masyarakat Kota Ambon ini. Yang tadinya saling baku hantam, ya, yang tadinya hidup sosial kemasyarakatannya yang bagus, dengan kesadaran beragama itu,
ya, masing-masing sadar terhadap ajaran agamanya, kita kira semua akan berjalan secara baik. Oleh karena itu, maka ke depan kita kira pemerintah Kota Ambon harus mampu memberikan fasilitas kepada institusi-institusi keagamaan yang ada di Kota Ambon. Kasih fasilitas, kasih dana-dana segar untuk pembinaan umat, masyarakat. Nah, contohnya kayak di MUI sendiri Di MUI sendiri kita rasa keterlibatan pemerintah Kota Ambon belum terlalu maksimal. Belum terlalu maksimal. Karena itu maka mudah-mudahan kalau ketum terpilih, ketum akan maksimalkan itu institusi agama. Supaya dong bisa bergerak, berkiprah lebih terukur untuk pembinaan umat ini. Iya, Pak. Karena memang ketum lihat bahwa hal mendasar ini sebenarnya, Pak, kalau istilahnya kayak ketum di Kristen tiap minggu ketum dengar pendeta khutbah, di Muslim tiap Jumat dengar Ustadz ceramah. Ini sebenarnya hal ini yang mendasar nih, Pak. Ketum punya perilaku yang tadi Pak Nan bilang moral. Ini yang memang harus dipupuk dari awal ya, Pak. Kalau memang membutuhkan perubahan dalam Kota Ambon. Pak Nan, mungkin berikut kita nih mau coba tanya dari Pak Nan terkait dengan kalau Pak Nan tadi singgung soal ketum kolaborasi. Misalnya kayak kolaborasi Institut Agama dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi misalnya, Pak. Itu kira-kira Pak Nan punya rencana ke depan itu kolaborasinya seperti apa? Iya. Kolaborasi ini kan maksudnya kerjasama itu ya. Ada kerjasama antara dalam istilah agama itu ulama dan umara. Ulama dan umara. Jadi umara itu adalah pimpinan pemerintahan. Ulama itu adalah pimpinan agama. Jadi pimpinan agama yang ada di Kota Ambon ini kan macam-macam nih. Ada MUI, ada sinode, tokoh-tokoh agama lah. Katakan. Tokoh-tokoh agama ini harus bersatu, harus bersatu secara internal di antara tokoh-tokoh agama sendiri, dan kemudian harus juga ada persatuan antara tokoh-tokoh agama dengan pemerintah. Nah, sehingga dalam kawinan itu antara pemerintah dan tokoh agama ada sesuatu yang bisa dibuat untuk kepentingan masyarakat. Begitu kita kira. Jadi realnya kayak apa? Kita kira realnya sederhana sekali. Ketemu punya kebutuhan kayak hari Minggu, hari Jumat. Ini bisa dikoordinasikan dengan pemerintah Kota Ambon. Ada kacau di mana ketemu bisa sama-sama turun di situ. Jadi umpamanya mendamaikan masyarakat yang lagi kontradiktif gitu ya. Itu bisa melibatkan tokoh-tokoh agama. Gitu kira-kira. Siap. Pemirsa Kintal Maluku luar biasa, ketemu punya bercerita dengan Bapak Nan hal-hal segar yang beliau sampaikan untuk ketemu pemirsa Kintal Maluku sebagai bahan pertimbangan untuk memilih ke depan untuk calon-calon pemilih. Sebaiknya ketemu mendasari semua hal untuk ketemu memilih dengan berbagai macam pertimbangan. Memilih calon pemimpin di Kota Ambon ini adalah hal yang harus bisa ketun tentukan sendiri supaya ke depan Kota Ambon ini menjadi kota yang lebih baik lagi. Oke, pemirsa Kintal Maluku, ketun tanya beliau lagi. Tadi beta mungkin sudah dengar dari Panan tadi singgung soal moral ya, Pak ya. Yang beta mau coba tanya pemirsa Kintal Maluku juga pengen tahu dari Panan kira-kira isu terkait sosial budaya ini, Pak, karena kalau bicara soal moral ini kan berarti soal sosial budaya juga tuh, Pak. Itu Panan punya kira-kira ke depan kalau jadi wakil wali kota nih, Panan punya rencana untuk ketemu punya sosial budaya ini bagaimana, Pak? Ya baik. Ini menarik ini sebenarnya. Karena kalau ketemu bicara moral itu berarti ketemu bicara agama. Ketong bicara moral dan agama, ketong bicara tentang sosial budaya. Masalah sosial budaya itu adalah hasil dari implementasi nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebudayaan. Akhirnya akan jadi sosial budaya itu.
Menurut beta masyarakat Kota Ambon ini adalah masyarakat yang agamais, masyarakat yang sangat berbudaya. Oh, berbudaya. Siap. Oleh karena itu, maka ke depan beta kira ketong harus kembalikan masyarakat Kota Ambon ini kepada asal masyarakat kota itu sendiri, masyarakat yang berbudaya dan masyarakat yang agamais. Sama dengan tadi ketong singgung soal Pelagandong. Pelagandong, iya Ya. Pak. Pelagandong itu kan sebetulnya hasil dari sebuah budaya. Budaya itu hasil dari sebuah nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama. Jadi implementasi konsep Pelagandong sama dengan ketong mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Iya Pak. Oleh karena itu maka membangun masyarakat Kota Ambon harus kembali kepada nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya masyarakat Kota Ambon itu sendiri. Ya. Jangan lupa katong jati diri lah. Jangan lupa ketong jati diri yang orang tua sudah tanamkan akan ini. Ya kan? Orang Islam adalah orang Islam di Kota Ambon itu adalah orang Islam yang betul-betul menjaga peradaban masyarakat di Kota Ambon. Demikian juga orang Kristen, ya, baik Protestan maupun Katolik. Semua itu punya nilai-nilai agama yang kemudian mengimplementasikan ketemu punya nilai sosial budaya tadi. Ya. Jadi kenapa Ambon sekarang begini? Ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan juga sekaligus menjadi tanggung jawab ulama. Ya, tokoh-tokoh agama dalam hal ini gitu ya. Jadi pemerintah dan tokoh-tokoh agama harus menyatu untuk mengembalikan nilai-nilai tadi, nilai sosial budaya tadi, ya. Sehingga masyarakat Kota Ambon betul-betul hidup sesuai dengan nilai-nilai budaya, pesan orang tua-tua dan pesan-pesan agama. Nilai-nilai agama yang ditinggalkan oleh orang tua-tua kata orang. Ya, kita kira ini yang bergeser. Ya. Jadi jangan sekedar ketemu membangun fisik saja. Tapi membangun mental juga penting, Pak. Undang-undang mengisyaratkan itu. Iya, betul, Panan. Ketong sekedar membangun fisik masyarakat, tapi psikis masyarakat juga harus dibangun. Membangun psikis masyarakat itu ada pendekatannya adalah dengan agama, dengan budaya. Ya. Pendekatan agama dan budaya itulah yang akan melahirkan karakteristik masyarakat yang sosialis. Saling baku sayang, saling baku bantu, ya. Saling iba dan sebagainya. Kita kira ini poinnya. Kalau tadi yang Panan bilang ini kan ada sudah bergeser dia punya nilai-nilai sosial. Karena kalau istilahnya kayak begitu, sekarang kan ketulia modernisasi ya, Panan ya. Karena kalau nilai-nilai itu kalau di yang orang tua akan masih ada. Tapi yang sekarang nih yang lagi jadi masalah kepemudanya ini, Pak. Karena kita lihat di pemuda ini sekarang nilai-nilai itu yang ada, Pak. Kira-kira menurut Panan pendekatan ke pemuda untuk penerapan sosial budaya dan nilai-nilai keagamaan ini kira-kira bagaimana, Panan? Iya, beta kira itu yang pertama memang betul ya. Beta juga setuju ya bahwa ada nilai yang hilang. Ada nilai yang hilang terutama di kalangan pemuda. Masyarakat Kota Ambon gitu ya. Untuk mengembalikan nilai-nilai ini, beta kira peran tokoh agama itu penting. Ya. Karena itu maka sekali lagi kolaborasi antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh masyarakat ini penting, ya, untuk dikembalikan, gitu ya. Artinya praktisnya itu gereja dan masjid betul-betul harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan dalam rangka untuk membangun kebersamaan, mengembalikan nilai-nilai moralitas di kalangan pemuda. Ya, pemuda-pemuda masyarakat Kota Ambon. Kita kira ini yang harus dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama. Oleh karena itu, maka pemerintah Kota Ambon sebagai umara, sebagai pemimpin, ya, pemimpin pemerintahan harus mampu memberikan fasilitas, ya, memfasilitasi tokoh-tokoh agama untuk kembali memberikan pembinaan-pembinaan kepada generasi muda, ya, sehingga yang terpengaruh dengan teknologi yang mengarah kepada hal-hal yang baik. Negatif paling banyak sekarang. Jadi teknologi itu justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Ya, untuk pembinaan mental generasi muda, terutama keluarga. Ya, supaya keluarga ya bisa ketong atur ketong lebih baik lagi menjadi keluarga yang
dalam istilah agama itu sakinah, mawaddah, warahmah, ya, yang tenang, yang selalu mendapat perlindungan, gitu ya. Kita kira nilai-nilai ini yang harus dikembalikan. Oleh karena itu maka harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Kayak yang tadi Bapak Nan bilang bahwa pemuda ini karena dorang karena perkembangan teknologi itu sehingga tergeserlah dorang punya nilai-nilai yang seperti ini terjadi, akhirnya pemuda sudah tidak ada pada koridornya. Nah, sekarang jadi permasalahan teknologi ini, pemanfaatan teknologi ini kan istilahnya sampai sekarang ini kan istilahnya sudah salah arah nih Pak di dalam kota Ambon. Kira-kira untuk mengatasi seperti itu, Panan, menurut Panan bagaimana? Ya, ketong ambil contoh HP. Iya, betul. Dari HP ini memang. HP ini kan salah satu sumber ini. Iya. Salah satu sumber memang salah satu, tapi dia pun pengaruh cukup besar. Cukup besar Pak, Ya, betul. Besar sekali. Kalau ketong lihat penggunaan HP oleh anak-anak muda nih lebih banyak ke hal-hal yang mengarah ke negatif atau positif. Iya betul. Ya. Iya Pak. Ya ternyata lebih banyak dimanfaatkan HP itu untuk hal-hal yang negatif. Tuh, dong lihat, bahkan ada yang lihat film porno dan sebagainya. Betul, Pak. Itu lebih banyak. Apalagi gitu kan. sekarang nih yang lagi viral tuh Pak, yang kemarin itu tuh Pak tuh. Itu Akang dan dong lebih suka yang barang-barang begitu. Lebih suka yang barang-barang itu. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi para pemuda ketong ya yang ada di kota Ambon ini kita harus diberikan pemahaman yang betul, yang benar, ya, bahwa jangan sampai tergoda, ya, jangan sampai HP itu ale manfaatkan hanya untuk lihat barang-barang itu, berita barang-barang itu saja, ya, berita itu saja, tapi bisa dimanfaatkan ke hal yang lebih baik. Ya. Kalau komunikasi yang baik-baik. Tuh lihat ada ceramah-ceramah ya nonton sekali-sekali itu nonton lah ceramah-ceramah lah. Jangan cuma lihat yang begitu-begitu tuh. Kita kira ini harus ada perimbangan itu. Nah, pada konteks ini maka kita kira tokoh-tokoh sekali lagi ya, tokoh-tokoh punya peran untuk itu. Tokoh-tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, guru di sekolah, guru mengaji, guru di gereja, gitu ya. Kita kira ini semua punya peran bagaimana memberikan pemahaman yang baik kepada para pemuda-pemuda ketong yang ada di kota Ambon ini, supaya teknologi itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, tapi paling penting ada perimbangan. Ya, dia berimbang lah. Tuh, dia berimbang antara kiri dan kanan ini. Jangan kiri saja. Jangan kiri saja. Mesti kanan lah. Kanan lah. Dia berimbang betul. Luar Kita biasa, itu ya. Panan. Jadi Panan mungkin ketemu gali sedikit nih kan Panan. Sudah ada rencana visi misi ke depan kan Panan. Kira-kira inovasi. Panan punya inovasi yang nantinya Panan mau bikin ketika Panan Tuhan berkenan, masyarakat Maluku, masyarakat Kota Ambon berkenan Panan jadi wakil wali kota. Inovasi apa yang nanti Panan bikin? Iya. Beta ini karena pun basic agama. Iya. Ya. Beta pun sekolah mulai dari dasar sampai perguruan tinggi S2 itu basicnya basic agama. Maka tentu beta punya pendekatan untuk membuat masyarakat sejahtera, hati tenang, itu lebih dominan. Itu ya. Oleh karena itu maka yang pertama beta lakukan, beta minta izin dari wali kota, mari kita bicara ini masyarakat bagaimana. Karena beta pun basic agama, beta kira institusi keagamaan harus diberikan peran lebih dalam rangka untuk melakukan pembinaan moral terhadap masyarakat kota Ambon. Mendasar memang Pak ya? Mendasar. Jadi kalau ada pikiran wali kota ke hal-hal yang bersifat fisik, kita lebih banyak non fisik. Ya, kita lebih banyak non fisik supaya teman-teman ustadz, teman-teman pendeta itu bisa sejahtera, ya, bisa ada fasilitas yang kira-kira terukur ya kepada pendeta dan kepada ustadz untuk lebih memberikan wejangan kepada masyarakat, ya, supaya masyarakat puas secara spiritual. Jadi bukan saja tenang dari sisi material,
tapi juga tenang dari sisi spiritual. Kita kira ini penting. Betul Pak. Antara lahir dan batin itu ya Harus seimbang harus memang seimbang. Pak. Tuh. Ketong kan bukan butuh bangunan yang bagus saja, Iya. tapi ketong butuh juga ketenangan dan sebagainya. Bicara ketenangan ini sing ada lain kembali ke agama. Iya. Kita kira itu beta porsi. Itu Kita inovasi akan yang lebih nanti. banyak ya, lebih banyak bermain di wilayah itu Siap Ya. Panan. supaya orang uang banyak tapi orang tenang. Iya. Sing hambur-hambur akan takar uang banyak yang dia punya tuh. Tapi dia pun uang banyak itu dia manfaatkan untuk membantu orang lain. Hitung-hitung amal ya Pak. Iya tuh hitung amal. Jadi Pak pun jargon tuh yang tadi Pak bilang apa tuh Pak namanya? Ya beta kebetulan pun jargon amal. Amal itu memang singkatnya Abdul Manan Latukonsina satu sisi. Satu sisi Abdul Manan Latukonsina. Ya, tapi di sisi lain amal dalam dalam konteks sosialnya. Amal luar biasa. Ya. Jadi ada istilah yang tadi Pak Panan bilang batin dan apa tadi Lahir Pak? dan batin Lahir dan harus batin. sama-sama. Jangan ketemu bicara cerita bangunnya apa supaya jangan macet saja. Itu juga penting. Tapi penting juga orang yang lewat jalan ini juga hati senang. Hati senang lah. Iya, begitu kira-kira. Iya. Ya. Jadi tidak saja ketong menciptakan orang yang senang karena kebutuhan lahirianya tercapai, tapi ketong juga harus mampu menciptakan kesenangan dalam pengertian batinia. Lahir dan batin harus sama-sama tenang. Iya. Apa artinya uang banyak tapi pulang di rumah baku marah? Itu sudah Pak. Betul. Sama saja. Jadi kalau uang banyak harus amal. Uang banyak harus amal supaya aman. Supaya aman. Luar biasa Panan. Panan mungkin ya beta mau singgung satu juga Panan. Tadi ketemu mau tanya beta mau lupa tanya di Panan terkait pendidikan. Oh iya. Ya, pendidikan ini kan sangat penting juga tuh Panan tuh. Sebenarnya kalau Panan punya rencana ketemu punya masyarakat Kota Ambon terkait pendidikan ini seperti apa Panan? Iya. Kita kira pendidikan sangat penting ya. Iya. Pentingnya pendidikan itu karena memang menjadi kebutuhan mendasar. Iya. Ya, selain ke depan pendidikan formal itu menjadi salah satu modal dasar untuk merubah ya hidup. Apakah kehidupan dalam perspektif karakter maupun tuntutan kehidupan yang lain. Ya. Saya kira itu sangat membutuhkan apa yang disebut dengan pendidikan. Oleh karena itu kalau ke depan ketun diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kota Ambon, beta sebagai wakil wali kota, maka sektor pendidikan ini akan menjadi prioritas. Ya. Terutama ketun akan lihat masyarakat yang kurang mampu. Iya. Ya, masyarakat yang sing mampu ke sekolah dia punya anak karena sing ada uang, maka ketun akan beta kira ketun data masyarakat Kota Ambon yang sing mampu ke sekolah dia punya anak itu berapa persen. Iya. Lalu kemudian ketun alokasikan bantuan. Ya, bantuan selain fasilitas itu sudah harga mati ya. Iya. Tapi beta kira bantuan untuk peningkatan mutu pendidikan masyarakat Kota Ambon, terutama bagi yang sing mampu, kita kira ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Ya. Karena satu daerah kalau menurut beta nilai satu daerah kalau dia maju itu memang dari sisi pendidikan tuh Pak tuh. Kalau dari sisi kesehatan Pak, yang terakhir ini Pak dari sisi kesehatan kira-kira Panan mau merencanakan sesuatu yang terbaik untuk Kota Ambon untuk sisi kesehatan bagaimana? Ya, demikian juga kesehatan ya. Ya. Ini kan masalah hajat-hajat masyarakat. Iya, gitu betul ya. Pak. Sekarang orang berobat susah. Ya, karena keterbatasan dana dan sebagainya. Kita kira pemerintah kota juga harus siap. Ada kerjasama antara dinas kesehatan dengan pemerintah Kota Ambon terkait dengan masyarakat yang mungkin sakit lalu kemudian dia punya keterbatasan ekonomi. Ya, beta kira ketong harus terlibat secara langsung. Iya. Secara langsung pemerintah kota harus tahu bahwa dia masyarakat yang ada di rumah sakit itu berapa banyak dan yang mampu berapa banyak, yang sing mampu berapa banyak. Iya. Yang sing mampu itu pemerintah kota harus mensubsidi. Ya. Itu lebih baik itu ini sama-sama baku bantu ketong orang Ambon. Betul Pak. Ketong sama-sama baku bantu orang menderita kenapa ketong hidup senang orang lain susah ketong senang saja. Kita kira haruslah ya
antara pemerintah dan masyarakat harus sama-sama ya saling bantu. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu untuk membayar di rumah sakit ya, atau kebutuhan kesehatan lainnya, ya beta kira pemerintah harus siap untuk itu dalam rangka memberikan bantuan itu. Kalau dari penilaian Panan sendiri untuk kondisi sekarang terkait pelayanan kesehatan, kira-kira bagaimana Panan? Ya, ketong berinteraksi interaksi dengan rumah sakit yang ada. Beta kira cukup bagus lah. Alhamdulillah ya. Cukup bagus di Limina, di rumah sakit di Kudamati, maupun rumah sakit yang ada beberapa ini, termasuk RST dan sebagainya, cukup bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau pemerintah juga menyediakan fasilitas yang mumpuni, terutama bagi orang-orang masyarakat yang mampu. Mau bayar itu dia bisa bayar karena punya keterbatasan dan sebagainya. Ini beta kira pemerintah harus siap untuk itu. Ada instruksi dari pemerintah ya ke dinas kesehatan, supaya dinas kesehatan itu tahu persis bahwa masyarakat Kota Ambon yang sakit lalu berobat di rumah sakit, ada yang mampu bayar, ada yang seng. Yang seng itulah ya yang kita kira butuh keterlibatan dari pemerintah Kota Ambon. Misalnya kayak BPJS Pak, kalau misalnya kayak BPJS itu kan kayak BPJS Mandiri, orang yang seng kerja tiap bulan dia membayar. Ini yang maksudnya kalau kita subsidi kayak begitu Pak toh? Ataukah menurut Pak bagaimana? Iya, BPJS itu kan masing-masing punya. Iya. Gitu ya. Kalau dia seng mampu, ya, dia punya kartu BPJS umpamanya, tapi dia seng mampu untuk bayar bulanan dan sebagainya. Ini kan masalah. Ini yang kita maksudkan, kalau ada masyarakat yang walaupun punya BPJS, tapi dia tidak mampu untuk menyelesaikan setiap bulan, kita kira pemerintah kota bisa terlibat ya untuk mengurangi ya beban masyarakat yang semampu itu. Ini masalah kesehatan, kita kira kasihan banyak orang yang sakit, tapi dia karena ada uang, akhirnya dia mau pergi di rumah sakit bisa. Betul Pak. Siap. Kita kira ya pemerintah Kota Ambon harus punya data untuk ini. Datanya di mana realnya dinas kesehatan harus proaktif gitu loh. Ya, maka dia instruksi ke rumah sakit kah bagaimana kah. Yang pasti ada campur tangan pemerintah untuk memudahkan, memberikan kemudahan kepada masyarakat yang sakit karena dia ada uang. Kita kira itu penting. Ya. Jadi pemirsa Kintal Maluku, menarik hari ini ketemu punya diskusi, ketemu bercerita dengan ketemu punya calon wakil wali kota dengan visi dan misinya, secara istilahnya belum rencana ke depan yang memang beliau akan lakukan ketika beliau nantinya jadi wakil wali kota Ambon. Ketemu tahu sekarang, ketemu tanya nih beliau nih, kisi-kisi Bapak Panan, siapa-siapa yang sudah datang lamar Bapak Panan calon wali kota. Ini kan dari tadi ketemu tanya visi misi dan lain sebagainya. Sekarang ketemu tanya dulu siapa-siapa saja yang sudah datang lamar Bapak Panan ini. Ketong posisi wakil wali kota nih memang gampang-gampang susah. Itu sudah. Gampang-gampang susah nih. Yang pertama ketong harus menarik. Ketong kan sama dengan perempuan yang mau di Minang. Di Minang, mau masuk dilamar, nih. Maka ketong harus pakai make up bagus-bagus ya. Make up itu jangan make up yang parlente, make up betul begitu. Itu jangan sampai untuk kepentingan dipinang lalu kemudian pakai make up yang yang penting bagus begitu. Nanti besok akan terhapus. Pas make up luntur langsung senang. Betul benar. Ya. Jadi kita kira komunikasi politik tetap ketong lakukan, beta lakukan ya, baik dengan calon-calon wali kota yang ada, ya, Pak Budwin, kemudian Pak Yance, kemudian Pak Agus, kemudian Pak Mantan Cekot. Jadi ampa-ampa ini sudah datang hubungi Panan nih. Ketong komunikasi lah, beta apa adanya, gitu ya. Siap. Apa adanya, beta kasih tahu beta seperti ini, beta punya basic agama, beta yakin kalau salah satu di antara kandidat wali kota itu minang beta, maka beta sangat yakin, beta percaya diri
Siap. percaya Iya. diri terutama di komunitas Muslim, ya. Beta yakin akan memenangkan pertarungan dari sekian kandidat-kandidat wakil wali kota Muslim yang lain. Siap, benar. Jadi kalau taruh ada 4 calon wakil wali kota, Iya. maka beta sangat yakin dari 4 calon wakil wali kota itu beta pasti unggul. Siap, benar. Iya. Ya. Kenapa? Karena beta dekat dengan masyarakat, dekat dengan masyarakat Muslim, dengan jabatan-jabatan yang ada. Iya. Apakah itu di MUI, apakah beta sebagai ketua dewan dakwah yang selalu berdakwah di masjid-masjid, dan beta punya para ustadz-ustadz yang selalu berdakwah setiap hari, setiap saat, setiap waktu di masjid-masjid. Kemudian MUI juga begitu. Jadi ada dari MUI, ada dari dewan dakwah, ada dari alumni IAIN, dan ada dari Basnas ya. Basnas. Ya, salah satunya Basnas, walaupun ada beta sudah bilang kalau nanti begitu ditetapkan sebagai calon, baru beta langsung mundur dari Basnas. Oh, siap, Pak. Iya. Memang itu ketentuan yang ketentuan undang-undang yang harus beta patuhi. Iya. Gitu ya. Tapi bahwa beta selama di Basnas sudah banyak hal yang beta lakukan. Gitu ya. Mulai dari kemarin pada menjelang Idul Fitri, beta di kota Ambon ini saja ada berapa puluh ton beras yang dibagi. Lewat Basnas ini, Lewat Pak? Basnas. Ya. Luar biasa. Dibagi. Kemudian kerjasama dengan MUI, kita bagi beras sambil memberikan ceramah, memberikan pengarahan kepada masyarakat dan sebagainya. Dan beta kira ini tidak dimiliki oleh calon-calon wakil wali kota Muslim yang lain. Mohon maaf ya. Luar biasa, benar. Karena itu beta yakin sungguh, beta yakin betul bahwa apabila ada calon wali kota yang lamar beta dan sah sebagai calon wakil wali kota, maka beta akan mengungguli calon wakil wali kota yang Muslim yang lain. Beta yakin itu. Siap, benar. Luar biasa. Pak Saudara Kintal Maluku, beliau punya suatu keyakinan yang luar biasa untuk memenangkan pemilihan sebagai wakil wali kota, lebih unggul dari calon wakil wali kota yang lain. Katon tanya beliau punya closing statement untuk meyakinkan para pemilih, para pemirsa Kintal Maluku di rumah, layakkah beliau untuk dipilih? Katon tanya beliau. Jadi Panan katon minta Panan punya closing statement kepada katon masyarakat pemirsa Kintal Maluku di rumah terkait dengan Panan punya calon. Oke, baik. Masyarakat pemirsa Kintal Maluku yang ada di rumah, pertama beta ingin sapa, mudah-mudahan ketong hidup dalam keadaan baik selalu. Ya, Panan. Beta sebagai salah satu calon wakil wali kota, mudah-mudahan jadi calon wakil wali kota Ambon gitu ya. Dengan beta punya beta punya simbol yang bisa dibaca di beta pun baleho dan spanduk. Ya, di situ ada tulisan amal. Jargon itu. Jargon amal gitu ya. Amal itu artinya berbuat untuk orang lain. Ya. Beta ingin memanfaatkan potensi yang ada di beta pun diri ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan banyak orang. Ya. Jadi jargon amal itu bisa direalisasikan dalam konteks sosial sebagai masyarakat Kota Ambon. Oleh karena itu, maka apabila kepercayaan masyarakat ke beta sebagai wakil wali kota Ambon, maka yang beta wajib hukumnya, beta akan melakukan amal untuk kemaslahatan masyarakat Kota Ambon. Ya, beta kira ini menjadi kewajiban, ya, menjadi kewajiban dan amanah, ya, terutama hal-hal yang bersifat spiritual. Ya. Jadi sehingga ada perimbangan antara kehidupan lahir dan kehidupan batin. Saya kira ini yang menjadi masalah dalam konteks kebangsaan ketong. Ya. Saya kira ini yang perlu beta sampaikan. Mudah-mudahan momen ketong ada di sini, di Kintal ini adalah merupakan momentum yang
mampu menciptakan sejarah pada ketong semua, sehingga ke depan pada saat pemilihan wali kota dan wakil wali kota, beta selalu berharap ya, beta berharap doa dan dukungan dari masyarakat Kota Ambon agar bisa menjadi wakil ya dari masyarakat, tentu untuk kepentingan masyarakat itu sendiri ya. Ini yang bisa beta sampaikan, kurang lebih beta mohon maaf kalau ada bahasa yang sedih yang menyinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak ya. Luar biasa pemirsa Kintal Maluku, suatu closing statement dari Bapak Nan untuk meyakinkan para pemirsa Kintal Maluku siapa yang terbaik untuk menjadi wakil wali kota Ambon. Istilahnya siapa yang terbaik untuk ketumpung pemimpin di Kota Ambon, membawa perubahan. Pilihan ada pada pemirsa Kintal Maluku dan saudara yang ada di Kota Ambon. Panan, kira-kira begitu ketemu punya podcast di hari ini. Terima kasih banyak Panan sudah boleh hadir di ketemu punya podcast. Mantap. Atau sama-sama salam para pemirsa Kintal Maluku juga. Oke. Sampai baku dapat di kesempatan berikutnya dengan calon-calon kepala daerah yang lainnya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Amutu ya.